Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Ratnaningsi, NPM 2301032026. Saya dari Prodi PGMI kelas B, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proposal pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan yang berjudul Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal dan Fasilitas Terhadap Belajar Siswa MI. Baik, jadi pendidikan itu kan sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa. Namun, faktor lingkungan tempat tinggal dan fasilitas belajar itu berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Dan ini tuh dapat menghambat proses belajar siswa. Nah, setiap siswa itu kan punya kondisi belajar yang berbeda. Ada yang rumahnya bising, sempit, atau kurang penerangan, intinya kurang nyaman gitu. Ada juga yang tidak punya meja belajar atau akses ke buku teknologi. Nah, kondisi seperti ini tuh dianggap penting untuk diteliti karena bisa mempengaruhi semangat belajar dan efektivitas belajar siswa itu. Nah, penelitian ini tuh berfokus di dampak lingkungan tempat tinggal serta fasilitas belajar terhadap hasil belajar peserta didik di MI Wali Songo. Baik, di sini saya merumuskan 3 pertanyaan, yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap hasil belajar siswa MI Wali Songo, dan pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa MI Wali Songo, serta lingkungan tempat tinggal dan fasilitas belajar dalam membantu siswa memahami materi dengan optimal. Nah, jadi tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui rumusan-rumusan masalah yang saya sebutkan tadi. Jadi saya juga tuh merujuk pada penelitian yang relevan sebelumnya seperti dari Sabrina tahun 2022 dan Uswatun Hasanah tahun 2014 yang sama-sama meneliti tentang pengaruh lingkungan dan fasilitas terhadap prestasi belajar siswa. Nah, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal itu adalah suatu tempat yang dijadikan daerah bermukim oleh seseorang serta menjadi ruang interaksi antara individu dengan makhluk hidup di sekitarnya. Dalam suatu lingkungan itu ada 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu yang mencakup semua aspek kehidupan, intinya yang hidup, sedangkan komponen abiotik itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak hidup seperti air, angin, batu, sinar surya, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu merupakan unit terkecil dari tempat tinggal yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor sosial dalam keluarga itu berperan penting dalam tumbuh kembang anak tersebut. Selanjutnya itu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini memegang peranan penting dalam proses pembelajaran karena disinilah pendidikan itu dilaksanakan. Faktor lingkungan sekolah itu memiliki dampak yang besar terhadap proses belajar siswa. Nah, ciri-ciri lingkungan tempat tinggal itu dapat diidentifikasi apabila suatu daerah itu memiliki lahan yang memungkinkan seseorang untuk mendirikan rumah serta usaha untuk keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada fasilitas. Fasilitas yang pertama itu adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar itu adalah segala bentuk sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Contohnya itu seperti gedung sekolah, ruang kelas, media pembelajaran, meja, dan kursi. Nah, fasilitas yang kedua yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar ini meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Yang ketiga ada indikator fasilitas belajar. Indikator fasilitas belajar itu mencakup ruang atau tempat belajar, perabot belajar, alat bantu belajar, serta sumber belajar untuk siswa tersebut. Nah, yang keempat itu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu diartikan sebagai peralatan dan perlengkapan yang mendukung secara langsung proses pendidikan siswa. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, sarana dan prasarana itu mencakup isi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada peran lingkungan. Nah, faktor yang mempengaruhi lingkungan itu adalah faktor iklim, bencana alam, topografi, SDM, urbanisasi, industri, dan teknologi, serta kebijakan lingkungan dan lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya itu ada peran fasilitas. Yang pertama itu macam-macam fasilitas. Macam-macam fasilitas itu ada alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. Selanjutnya pengertian belajar. Belajar itu merupakan pengalaman yang diperoleh dari interaksi antara individu dan lingkungannya yang dapat berlangsung dalam konteks formal, informal, maupun non-formal. Selanjutnya
Prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar itu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung dan atau pengalaman, serta perbedaan individual siswa tersebut. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan di MI Wali Songo dengan populasi 50 siswa. Karena jumlahnya sedikit, saya menggunakan teknik total sampling, yaitu semua siswa dijadikan sebagai sampel. Nah, untuk teknik pengumpulan data, datanya itu saya kumpulkan lewat angket tertutup menggunakan skala Likert dan dokumentasi yang saya dapat melalui data siswa, prestasi belajar, serta profil sekolah. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.